Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konawe Selatan melayangkan surat somasi kepada guru Supriyadi. Somasi ini menyusul pencabutan kesepakatan damai yang dibuat oleh Supriyadi dan orang tua murid. Keterangan tersebut berasal dari surat somasi yang ditandatangani oleh Somasi Kabag Hukum Pemkab Konawe Selatan Suhardin. Supriyadi diminta mengklarifikasi dan memohon maaf serta mencabut surat kesepakatan damai dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak, pihak Konawe Selatan akan menempuh jalur hukum karena menilai Supriyadi telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan. Namun menurut Supriyadi, alasan pencabutan kesepakatan damai itu karena saat penandatanganan pernyataan damai itu dirinya merasa tertekan, tak memahami isi pernyataan ini, serta seolah dijebak oleh Bupati Konawe Selatan. Dan menanggapi masalah ini, Supriyadi mengaku tak tahu maksud pernyataan damai itu untuk menghentikan jalannya persidangan. Pasalnya, guru honorer ini masih berjuang di pengadilan untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Itu waktu penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Oh, untuk menghentikan persidangan? Ya. Maksudnya bagaimana? Ya, di situ takut kalau mau didamaikan. Ya. Tapi kalau saling memaafkan secara manusiawi mungkin tidak ada masalah di situ, Bu, ya. Ya. Cuma untuk proses hukumnya tetap berlangsung di persidangan. Pemirsa, kasus guru Supriyadi hingga saat ini masih bergulir. Kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana kasus ini masih berjalan. Kita akan melihat secara singkat perjalanan kasus ini dimulai dari awal ketika dilaporkan kepada kepolisian hingga saat ini pengadilan masih berlangsung. Tepatnya di bulan April tahun 2020, pemirsa, Supriyadi dilaporkan ke Polsek Baito atas tuduhan penganiayaan terhadap salah satu muridnya. Kemudian di bulan Juni tahun 2024, penyidik dan Kapolsek Baito sudah menanggapi laporan dari orang tua murid yang dikatakan telah dianiaya oleh Supriyadi dan datang ke sekolah anak untuk memeriksa lebih lanjut ke kepala sekolah, ke pihak guru dan juga ke lingkungan dari sekolah si anak tersebut. Nah, kemudian di bulan Juli tahun 2024, ini Supriyadi dimintai keterangan dan langsung ditetapkan sebagai tersangka serta adanya permintaan untuk uang damai sebesar 50 juta rupiah dari orang tua anak yang dikatakan ini dianiaya oleh Supriyadi. Kemudian di bulan November tahun 2024 hingga saat ini sidang masih terus bergulir dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi baik dari pihak Supriyadi maupun dari pihak yang melaporkan. Nah, pemirsa, kita juga akan melihat sebenarnya siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama, dari catatan Supriyadi yang dihadirkan dalam persidangan, ini ada menyebutkan adanya keterlibatan dari Kadit Intel Polsek Baito yang merupakan ayah dari anak yang dikatakan dianiaya oleh Supriyadi. Di mana pada kala itu sang ayah ini melaporkan kepada kantornya sendiri, yaitu ke Kapolsek Baito, dan kemudian penyidik Polsek Baito melakukan penyidikan ke tempat Supriyadi bekerja, di mana dari Polsek Baito ini ada keterangan bahwa Supriyadi diminta uang sebesar 2 juta rupiah dan kemudian diminta uang 15 juta rupiah oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe. Nah, kemudian juga ada permintaan 50 juta dari pihak pelapor agar kasus ini juga berakhir damai. Supriyadi pun memberikan uang sebesar 1,5 juta rupiah dan ditalangi sisanya oleh Kepala Desa Wonua Raya yaitu Rohiman. Nah, Kapolsek Baito Inspektur 2M Idris mengaku menerima uang 2 juta dari Kepala Desa, namun mengaku tidak tahu menahu asal uang tersebut dan digunakan untuk renovasi bangunan. Pihak Kejaksaan juga membantah ada juga sudah meminta sejumlah uang kepada Supriyadi dan permintaan sejumlah uang ini tentu menjadi ironi karena gaji Supriyadi ini sejauh ini hanya Rp300.000. Pemirsa, hingga saat ini Supriyadi telah mencabut pernyataan damai karena kuasa hukum Supriyadi ini yang bernama Andri Darmawan mengatakan bahwa sebelumnya Supriyadi terpaksa membuat surat pernyataan damai yang dibuat di hadapan pejabat kabupaten dan kepolisian. Andri juga telah memberhentikan Ketua LBH Hami Konsel Samsudin yang terlebih dahulu mendampingi Supriyadi pada saat surat
perdamaian tersebut dibuat. Namun hingga saat ini kasus masih bergulir dan Supriyani justru menerima somasi dari Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga akibat mencabut surat pernyataan damai tersebut. Nah, saat ini sidang sudah berjalan dan sudah berjalan sebanyak 6 kali dan terakhir ini sidang adalah di tanggal 7 November di mana saat itu sidang masih dalam pemeriksaan saksi. Sudah ada sejumlah saksi dihadirkan dari pihak Supriyani yaitu dokter forensik yang memberikan keterangan bahwa luka korban ataupun luka yang diderita pada anak yang dilaporkan ini bukan luka akibat pukulan. Dan juga ada mantan Kepala Bareskrim yang turut dihadirkan yaitu Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang mengatakan bahwa pada keterangannya saksi ini meragukan alat bukti yang diberikan oleh para pelapor dan juga keterangan anak yang tidak konsisten. Nah, kemudian kasus ini pun juga menarik perhatian sejumlah tokoh di Indonesia. Di antaranya adalah Hotman Paris yang merupakan pengacara kondang begitu ya. Beberapa waktu lalu ia mengatakan di Instagramnya bahwa siap memberikan bantuan kepada Supriyani. Kemudian juga ada tokoh Deddy Mulyadi yang merupakan politikus Partai Gerindra dan juga calon gubernur Jabar tahun 2024. Deddy Mulyadi merekam percakapan dirinya dengan Supriyani melalui sambungan telepon dan di akhir percakapan Deddy memberikan semangat dan dukungan kepada Supriyani. Kemudian juga ada dukungan yang diberikan dari Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani yang mengatakan bahwa dalam keterangan resminya yang berisikan pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik jika guru terus-menerus dihadapkan pada ancaman hukuman yang berlebihan. Nah, kasus Supriyani ini telah menjadi presiden buruk bagi sistem pendidikan Indonesia. Nah, pemirsa, hingga saat ini memang kasus masih terus bergulir dan Supriyani di tengah kasus yang masih bergulir untuk membuktikan diri tidak bersalah atas dugaan penganiayaan. Supriyani juga harus menghadapi somasi dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan. Kita akan langsung berdialog dengan pihak dari PGRI Sultra. Ini sudah ada Bapak Abdul dan kita akan lanjut berdialog bersama dengan Bapak Abdul Halimah Momo, Ketua PGRI Sultra setelah jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.